Ayo, ayo. Motor gua beli ke. Motor gua beli ke. Apa di sini? Nah, nyelodong berulang lagi, nyelodong nih. Woi, woi, woi. Woi, itu siapa? Woi, dorong nih. Dorong nih, dorong nih. Jangan berulah, jangan. Dese berulah lagi, Dese. Dese berulah. Nah. Media punya peran besar dalam kehidupan kita. Apa yang sering kita lihat dan dengar di media, perlahan membentuk cara kita untuk berpikir. Tanpa disadari, media tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tapi juga membentuk persepsi antar kelompok tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul istilah mata elang dalam berbagai pemberitaan. Istilah ini sering dikaitkan dengan debt collector, penagihan paksa, dan juga tindakan keras. Masalahnya, istilah ini sering juga dilekatkan kepada orang dari wilayah Indonesia Timur. Stereotip adalah gambaran umum tentang suatu kelompok, biasanya sederhana, diulang-ulang, dan tidak selalu benar. Stereotip membuat kita berhenti melihat seseorang sebagai individu dan mulai melihatnya sebagai label. Dalam pemberitaan tentang mata elang, media seringkali menyebutkan bahwa mata elang itu seperti keras, menakutkan, dan juga menyeramkan. Ketika gambaran ini terus muncul di media, di mana kebanyakan yang disorot adalah orang-orang yang berasal dari daerah bagian timur, ini semua akan perlahan dapat menimbulkan stereotip yang negatif pada masyarakat. Apakah media sebenarnya perlu menyebutkan latar belakang etnis atau daerah tertentu ketika membahas ini? Saya rasa tidak, karena di titik di mana informasi ini menjadi tidak relevan, yaitu banyak sekali yang bilang bahwa orang timur itu galak, orang timur itu menyeramkan, orang timur itu menakutkan, dan juga keras, juga identik dengan debt collector, bahkan dianggap mengintimidasi. Karena orang timur ini katanya identik dengan profesi debt collector. Kenapa mereka bisa dibilang debt collector? Karena mereka memiliki stigma yang muncul karena perbedaan fisik, seperti warna kulit, perawakan yang dianggap berbeda dari kelompok yang mayoritas. Padahal profesi debt collector ini dijalani oleh berbagai latar belakang, bukan hanya orang-orang Indonesia yang berasal dari daerah timur. Ketika profesi tertentu terus diletakkan pada satu kelompok etnis, maka yang terbentuk bukan lagi informasi, yang terbentuk adalah stigma. Media memang memiliki kebebasan dalam menyampaikan pesan, tapi kebebasan itu perlu disertai juga dengan tanggung jawab. Ketika sebuah pemberitaan dapat menimbulkan stigma dan prasangka, media perlu bertanya, apakah ini masih adil? Disinilah peran media harusnya bekerja. Masalah mata elang bukan soal secara fisik. Masalahnya adalah bagaimana media membentuk stereotip. Media punya kekuatan besar, dan setiap pesan yang disampaikan mempunyai dampak. Karena itu, etika dalam komunikasi ini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Untuk melihat bagaimana pemberitaan media dapat membentuk stereotip pada etnis, khususnya terkait warga timur atau yang biasa kita sebut dengan istilah matel atau mata elang, kami akan menanyakan hal ini kepada jurnalis ternama yang berasal dari media El Sinta TV. Terima kasih. Saya SMA IPS, namanya 23. S1 saya di Jakarta, ya, jurnalistik. Gelar saya sarjana ilmu sosial, ya. Dulu sekarang sarjana ilmu komunikasi. Ya, saya peminatannya jurnalistik di SIP Jakarta Lenteng Agung. S2 saya magister ilmu komunikasi dari Mercubuana. Ya. Nah, gelarnya MIKOM, ada juga gelarnya MSI. Ya, tapi diseragamkan sekarang MIKOM. Ya, saya dulu wartawan ngeliput zaman Megawati sama SBY. Mata elang itu kan sebenarnya itu kan debt collector. Ya, jadi mereka itu kan nagihin motor-motor yang nunggak. Ya, nah, debt collector itu kan istilahnya kan tukang kolek ya. Nah, debt collector itu sekarang kan dia, makanya juga mata elang tuh sekarang punya aplikasi tuh di handphone tuh yang sudah diblokir sama polisi. Nah, saya nggak suka dikaitkan dengan SARA karena kita sudah sepakat Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam ilmu komunikasi, berita-berita yang akurat itu kalau
dimuat oleh media massa. Kalau media sosial itu nggak akurat. Tergantung kepentingannya. Ya, misalnya pemuda asal Nusa Tenggara Timur sudah mengasuh komodo, ya boleh dong. Makanya perlu ditaati kode etik jurnalistik. Tidak boleh mengadili, wartawan tidak boleh mengadili. Harus netral. Cuman memang dalam prakteknya itu media massa TV itu dimiliki oleh ketua umum parpol. Menyangkut agama, suku, agama, ras, antar golongan itu sensitif. Makanya kode etik jurnalistik itu wajib ditaati. Nah, dalam berita juga ada namanya hak jawab, ada namanya off the record. Off the record itu background yang tidak boleh diberitakan. Itu pemuda Flores mabuk di depan masjid, kemudian bunuh-bunuhan, itu kan nggak penting kan? Iya. Nah, jadi nggak semua berita itu walaupun fakta itu boleh disampaikan, dipikir-pikir dulu. Makanya ada kode etik jurnalistik. Yang melanggar kode etik jurnalistik, siapa yang mengadili? Yang mengadili Dewan Pers. Jadi kode etik jurnalistik itu wajib ditaati. Intinya yang pertama taat kode etik jurnalistik, kemudian yang kedua harus hati-hati dalam memberitakan yang menyangkut sara, suku, agama, ras, antar golongan. Karena Indonesia itu negara Pancasila, karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jangan sampai ada berita-berita seperti itu menimbulkan permusuhan. Nah, jadi kalau dalam berita itu piramida terbaik itu kalau straight news, hard news, ya. Hard news itu misalnya 2 mata elang mati digebukin 5 oknum polisi, itu straight news. Soft newsnya itu bicara seperti kemanusiaannya, misalnya mereka itu orang Nusa Timur, kemudian baru 3 bulan tinggal di Jakarta. Jadi intinya kode etik jurnalistik lah udah paling benar itu. Nah, makanya media sosial itu nggak ada penanggung jawabnya, karena masing-masing ya suka-suka aja ya ngeposting ya. Oke. Ya. Banyak Pak. Oke ya. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.